Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Ketemu lagi di video pembelajaran SKI kelas 6. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Sunan Derajat. Anak soleh dan soleha, Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Derajat ini bersaudara dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat ini diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama kecil dari Sunan Derajat adalah Raden Kosim. Ada juga yang menyebut namanya dengan Masih Munat. Semasa hidupnya beliau memiliki 3 istri. Istri yang pertama bernama Sufiah. Sufiah ini adalah putri dari Sunan Gunung Jati. Ketika tinggal di Derajat, beliau menikah lagi dengan seorang putri yang bernama Kemuning. Dan istri yang terakhir adalah putri dari Adipati Kediri, yaitu Retnayu Chandrasekar. Anak soleh dan soleha, pada masa kecil dan remajanya, Sunan Derajat menghabiskan waktunya di kampung halamannya, yaitu Ampel Denta. Ketika beliau sudah dewasa, beliau diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel, untuk berdakwah di pesisir barat Gresik. Jalur yang ditempuh oleh Sunan Derajat ketika ke pesisir Gresik itu melalui jalur laut. Kemudian beliau terdampar di sebuah dusun, yaitu Dusun Jelak. Dusun ini awalnya merupakan dusun kecil dan terpencil. Lambat laun berkembang menjadi kampung yang besar dan ramai. Setelah beberapa tahun tinggal di Dusun Jelak tersebut, Sunan Derajat kemudian pindah ke sebelah selatan. Beliau pindah ke tempat yang lebih tinggi dan terbebas dari banjir pada musim hujan. Tempat tersebut dinamai dengan Desa Derajat, Paciran Lamongan. Nah, disinilah beliau mendirikan sebuah padepokan yang diberi nama Padepokan Santrin Dalem Dhuwur. Anak soleh dan soleha, dalam berdakwah Sunan Derajat menggunakan pendekatan sosial dan ekonomi. Beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah, yaitu berdakwah dengan cara bijak dan tanpa memaksa. Ada 5 cara yang ditempuh oleh Sunan Derajat dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang pertama, beliau menyampaikan ajaran Islam itu melalui pengajian secara langsung di masjid atau di langgar. Yang kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, memberi fatwa atau petuah ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, beliau menyampaikan ajaran Islam itu melalui kesenian tradisional. Kesenian yang dipakai oleh Sunan Derajat dalam berdakwah itu melalui tembang bangkur dengan iringan gending. Kemudian, cara yang kelima, beliau menyampaikan ajaran Islam itu melalui ritual adat tradisional, sepanjang ritual tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4 pokok ajaran Sunan Derajat yang terkenal itu, yang pertama, paring teken marang kang kalunyo lan wuto, artinya berikan tongkat kepada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang kang kaliren, artinya berikan makan kepada orang yang kelaparan. Yang ketiga, paring sandang marang kang kawudan, artinya berikan pakaian kepada orang yang telanjang. Kemudian yang terakhir, paring payung marang kang kodanan, artinya berikan payung kepada orang yang kehujanan. Anak soleh dan soleha, Sunan Derajat itu sangat memperhatikan masyarakatnya. Beliau sering sekali mengitari perkampungan pada malam hari untuk memastikan penduduknya itu merasa nyaman. Bahkan beliau sering juga mengingatkan penduduk untuk melaksanakan sholat, dan tak jarang juga beliau mengunjungi
warga yang sakit dan mengobatinya dengan menggunakan ramuan tradisional dan doa. Anak soleh dan soleha Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Beliau terkenal dengan kearifan dan kedermawanannya, dan Sunan Derajat ini memberikan nasihat kepada para pengikutnya untuk tidak saling menyakiti, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Nah, nasihat beliau adalah Bapang dan simpangi anak catur mungkur. Maksudnya adalah jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukan perbuatan tersebut. Anak soleh dan soleha, demikianlah video pembelajaran tentang Sunan Derajat. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah perjuangan Sunan Derajat dalam mendakwahkan Islam. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.